Jadi perhatikan baik-baik, saudara. Kita harus mengerti bahwa semakin diubahkan melalui segala peristiwa. Jadi bukan soal persoalanmu seberat apa, masalahmu seberat apa. Bukan soal itu. Yang paling penting adalah persoalanmu mengubah hidupmu. Bukan bagaimana masalahmu selesai. Bukan bagaimana persoalanmu selesai. Bukan bagaimana persoalan yang kau hadapi selesai dan diakhiri. Bukan itu. Tapi melalui persoalanmu, melalui segala keadaan yang kau hadapi, melalui masalah-masalah hidupmu, karaktermu harus diubah. Berapa banyak kita yang gagal tidak mengerti hal ini. Bertahun-tahun kita punya masalah yang satu itu, punya masalah satu aja itu aja nggak bisa membuat kita lebih baik. Kita salah, Pak, salah Bu, salah saudara-saudara dalam memahami realitas kehidupan. Berapa lama kita sudah hidup dan menghadapi banyak masalah, tapi ada satu pertanyaan yang penting: apakah masalah itu sudah mengubah karaktermu jauh lebih baik? Atau kamu malah terluka, kamu malah sakit hati, hidup keadaan makin buruk, makin banyak orang yang kau benci, makin banyak orang tidak kau sukai, ada kepahitan dalam hidupmu, ada banyak persoalan yang justru timbul dalam hatimu. Padahal seharusnya kalau kau mengerti kebenaran, kalau kau mengerti realitas kehidupan yang harus kau hadapi dan harus kau lakukan sebagai orang percaya, kamu harusnya mengerti bahwa masalah, bahwa persoalan, bahwa sikap orang tidak baik, sikap orang yang tidak benar harus mendatangkan kebaikan. Artinya semua hal yang kau alami harus mengubah manusia batiniamu menjadi manusia batinia yang berkenan kepada Allah, bukan justru sebaliknya. Jadi kalau hari ini setelah kau dengar firman ini, apakah kau akan tidak ada masalah? Masalahmu akan banyak, masalah kita akan banyak. Yuk kita gunakan untuk membangun karakter kita sampai kita seperti Kristus. Amin. Yuk gunakan kesempatan ini. Tidak akan selamanya ini ada. Kita diberi waktu tidak banyak, 70-80 tahun. Tidak banyak. Gunakan kesempatan itu untuk kita menjadi manusia yang serupa dengan anak. Menjadi manusia yang segambar dengan anaknya, serupa dengan gambaran anaknya. Jadi melalui segala keadaan Allah sedang membawa kita supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu jadi yang sulung dan kita menjadi saudara-saudaranya. Kenapa disebut saudaranya? Karena mirip dengan dia, karena memiliki kualitas seperti anaknya yang tunggal itu. Maka kita layak, pantas disebut saudara-saudara Tuhan Yesus, dan dia yang sulung. Karena dia yang memulai segala sesuatunya, baru kita mengikutinya. Bagi Tuhan, karakter yang diubah lebih penting dari apapun yang ada di dunia ini. Bukan Tuhan tidak bisa tiupkan masalahmu sekejap. Gampang, apa sih yang susah bagi Tuhan? Tidak ada. Bahkan kamu pun bisa simsalabim diubah. Tapi kalau kamu diperlakukan seperti itu, kamu tidak diperlakukan sebagai manusia. Kalau Tuhan mengambil alih seluruh hidupmu, termasuk kehendakmu, pikiranmu, perasaanmu, dan kehendak bebasmu, maka kamu tidak diperlakukan sebagai makhluk yang paling mulia. Kamu tidak diperlakukan sebagai manusia. Kamu diperlakukan sebagai robot karena dikendalikan sepenuhnya oleh Tuhan. Tetapi Tuhan bukan menciptakan robot, Dia menciptakan manusia yang diberi kehendak bebas. Oleh kehendak bebas itu kita memilih, kita menentukan dengan rela mengikut Tuhan. Itu baru menyenangkan Tuhan. Jadi Tuhan tidak akan memaksamu. Kau harus dengan rela mencintai, harus dengan rela dari hatimu, tanpa dipaksa, dengan rela. Pada akhirnya kau berkata, aku mencintai
dihukum, bukan karena kau takut hidupmu tidak baik, tapi kau dengan tulus bahwa Dia Allah yang layak, yang pantas menerima cintaku dari hatiku yang tulus. Dengan begitu kau jadi makhluk yang mulia, yang berbeda dari ciptaan Tuhan yang lain. Karaktermu itu lebih penting. Bukan Tuhan tidak bisa selesaikan sendiri masalah kita, tetapi Dia mau mengubah karakter kita melalui persoalan. Dia mau melihat respon kita. Kenapa masalah itu dibiarkan? Kenapa penderitaan demi penderitaan diizinkan oleh Tuhan? Dia mau melalui semua itu karakter kita dicetak, diproses sampai kita menjadi segambar dan serupa dengan anaknya. Tidak ada agenda lain. Tuhan tidak mau melukai, merugikan kita. Tuhan juga tidak mau kita menderita. Tuhan juga tidak senang kita hidup dalam kesusahan. Tetapi Tuhan mengizinkan semua yang terjadi supaya karakter kita diubahkan sampai kita memiliki kualitas anaknya. Kalau kita sampai di titik itu, baru kita akan tahu. Suatu saat kita akan tahu, terima kasih Bapa, walaupun dulu berat di bumi, walaupun dulu begitu berat persoalan tantangan di bumi, hari ini aku tahu, hari ini aku paham untuk apa Kau mengizinkan semua itu. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, penderitaan hari ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Orang-orang yang hari ini menyadari penderitaan ini, persoalan ini, bahwa ini cara Tuhan, ini Tuhan izinkan untuk membawa kita kepada satu tingkat kehidupan di mana tidak semua orang memiliki itu. Tuhan sedang membawa kita kepada satu tahap kehidupan umat-umat pilihan, supaya kita dipermuliakan bersama dengan Kristus. Tapi hari ini ada banyak orang yang tidak mengerti. Hari ini ada banyak orang menyesali banyak hal, persoalan yang dihadapi, masalah yang dihadapi. Tuhan, kenapa begini? Aduh Tuhan, kalau begini mati lagu, kalau begini hancur lagu, apalagi ini Tuhan. Dia tidak sadar Allah adalah Allah yang sempurna, sempurna menjaga dalam hal apa? Menjaga perjalananmu supaya kamu bisa mendapat mahkota kehidupan di dalam kerajaan Allah. Nah, penjagaan Allah bukan membawa hidupmu aman di bumi ini, bukan. Perlindungan Allah bukan meloloskan kamu dari banyak masalah persoalan di bumi ini. Untuk apa? Kalau kau sudah berakhir, untuk apa penjagaan perlindungan Allah di bumi ini yang memiliki? Perlindungan, pertolongan Allah yang sempurna adalah pertolongan yang menjagamu, yang menuntunmu sampai ke kekekalan. Amin. Bukan hanya di sini. Maka jangan heran, Paulus berkata, seolah-olah kami ditindas, kami mau mati rasanya, kami terjepit, setiap hari kami diperhadapkan dengan maut. Tapi siapa yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus? Tidak ada. Yuk, kalau kita punya masalah, punya persoalan, karakter kita lain harus diubah. Amin. Tuhan mau mengubah karakter kita. Tuhan mau mengubah karakter kita melalui persoalan yang kita hadapi, bukan karena yang lain, saudara. Maka itu sebabnya Yakobus 1 ayat 2 dan 4 berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan
untuk hidup di bumi ini. Kita punya masalah di sini untuk karakter kita diubah supaya kita memiliki kehidupan yang luar biasa di kekekalan. Amin. Memiliki kehidupan yang luar biasa di